Tanteholic, istilah baru yang langsung trending di mana-mana. Buat yang nggak tahu, Tanteholic itu istilah yang dipakai sama masyarakat di sosial media untuk nyebut perempuan muda yang berdandan atau bergaya layaknya tante-tante. Anak SMA, umur masih kinyis-kinyis, tapi make up udah kayak mbak-mbak anak 3. Outfitnya kayak wanita karir. Terus kalau buat konten captionnya healing, toxic relationship, kalau nggak inner child. Padahal dia sendiri masih child. Oh my god, bro. Oh, hell no. Terus pas kita lihat kita mikir, ini anak-anak kecepatan dewasanya atau kita lagi nyaksiin sesuatu yang aneh tapi dinormalisasi. Pertanyaannya, siapa yang bikin mereka jadi cepet dewasa? Apa sosial media yang ngebuat anak zaman sekarang dewasa sebelum umurnya? Atau ini cuma perasaan kita aja? Ayo kita bahas di Good evening, everyone. The highlights of the news this Thursday. Traffic accident. Sebelum kita nyalain siapapun dan apapun, kita lurusin satu hal. Dewasa yang kita lihat di sosial media itu bukan dewasa secara mental, tapi dewasa secara tampilan. Kayak pakai makeup tebel, yang tebelnya tuh 11-12 sama martabak terang bulan. Terus pakai outfit yang mungkin belum sepantasnya dipakai sama anak umur segitu. Belum lagi kalau buat caption tulisannya tuh seolah-olah pengalaman hidupnya udah puluhan tahun. Masalahnya, di sosial media, tampilan sering dianggap sebagai bukti kedewasaan. Padahal, dewasa itu soal pola pikir, bukan soal tampilan. Gua kasih contoh. Ada anak, kita kasih nama misal Naya. Umur dia 16 tahun. Awal dia main sosmed, dia upload foto dia yang biasa aja, vibesnya dikit. Terus dia scroll, dia lihat di FYP-nya, ada mbak-mbak yang make upnya ngedouble. Rame banget yang like. Akhirnya, dia coba tuh makeup ala mbak-mbak tadi. Bener, views dia naik dan dia dapat banyak komen kayak ukurannya beda ya, terus dewasa banget. Dari situ, tanpa disuruh siapa-siapa, otaknya belajar satu hal. Oh, kalau gue kelihatan lebih dewasa dan lebih cantik, gue lebih disukai banyak orang. Dan semua cerita ini bukan soal Naya doang. Ini pola yang terus-menerus terjadi di sosial media. Masalahnya, algoritma di media sosial itu nggak netral. Dia ngasih dalam tanda kutip hadiah berupa viral, likes, view, dan lain-lain ke konten yang bisa nahan usernya untuk betah lama-lama buka platform dia. Dia nggak cuma nunjukin konten, tapi juga milih konten mana yang mau dinaikin. Jadi, media sosial itu kayak mesin jualan. Algoritma itu bukan mbak-mbak LC, bukan orang tua, bukan juga psikolog. Dia itu mesin yang kerjanya cuma satu, nyari konten yang bikin orang berhenti scroll. Terus, konten kayak apa yang sering dikasih hadiah sama media sosial? Sekarang coba pikir, konten yang nampilin anak muda yang dandannya dewasa, muka serius, captionnya berat, itu kelihatannya kayak apa? Kelihatan estetik. Dan di medsos, estetik itu salah diartikan menjadi keren, aspiratif, dan wah, pengen banget kayak gitu. Kenapa konten dewasa disukai? Karena dari sudut pandang platform dan iklan, konten yang lebih dewasa itu lebih aman dijual. Brand lebih seneng naruh iklan di konten yang kelihatan mateng, nggak ribut, nggak norak, nggak terlalu kekanak-kanakan. Jadi tanpa kita sadari, konten yang kelihatan dewasa itu dapat panggung lebih gede. Dan bukan karena mereka pengen cepet dewasa, tapi karena sistemnya ngasih hadiah ke situ. Masalahnya, algoritma ini nggak pernah nanya, ini anak siap mental atau belum, ini anak lagi nyari jati diri atau enggak. Algoritma cuman nanya satu hal, orang nonton lama atau enggak. Kalau jawabannya iya, push. Dewasa jadi strategi, bukan proses. Dari sinilah sesuatu berubah. Dewasa yang harusnya proses perjalanan tumbuh pelan-pelan, di media sosial berubah jadi strategi konten. Lu nggak lagi bertanya, gua udah dewasa atau belum, tapi gimana caranya supaya kelihatan dewasa. Dan ketika terlihat lebih penting dari menjadi, disitulah masalahnya mulai. Coba jujur deh, yang sering lewat di timeline lu itu siapa? Bukan orang yang lagi bingung milih jurusan, bukan orang yang galau nggak tahu mau ngapain abis lulus, bukan orang yang masih trial error sama hidupnya.
Yang sering muncul itu yang kelihatan sibuk, yang kelihatan produktif, yang dandanannya bagus, yang captionnya kayak lagi capek tapi harus kuat. Lo jarang banget lihat konten orang bilang gua nggak tahu mau jadi apa, gua ngerasa ketinggalan, gua masih bingung sama diri sendiri. Bukan karena nggak ada yang ngerasain itu, tapi karena konten kayak gitu jarang diangkat. Contoh yang paling dekat, yang viral itu umur 19 tapi udah bahas burnout, umur 17 tapi kontennya toxic relationship, umur 16 tapi captionnya capek sama hidup. Lu 16 tahun capek ngapain anjing? Capek kerjain PR doang, dimarahin guru doang. Dan pelan-pelan otak kita nyerap satu pesan. Oh, orang yang kelihatan dewasa gini, yang dianggap valid tanpa sadar, standar kita bergeser. Bukan lagi gue nyaman gak ya jadi diri gue, tapi gue kelihatan dewasa gak ya di mata orang. Akhirnya banyak yang gak berani kelihatan polos, takut kelihatan belum jadi siapa-siapa, takut kelihatan belum sukses. Padahal bingung itu bagian dari tumbuh. Tapi di internet, bingung itu gak dapet view. Sekarang kita bahas dampaknya. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita sadar. Dampak yang pertama, itu capek jaga image. Lo harus konsisten kelihatan kuat, kelihatan tenang, kelihatan gua nggak apa-apa, kelihatan harus cantik terus. Padahal di balik layar, lo juga manusia biasa. Lo mulai mikir, kalau gua nggak pakai make up, orang tuh masih nganggep gue cantik atau enggak? Kalau gue explore sesuatu yang belum gue ketahui, orang-orang masih nganggep gue polos atau enggak? Akhirnya banyak yang nyimpen semuanya sendiri, pura-pura kuat, pura-pura ngerti hidup. Masalah paling halus tapi paling bahaya adalah identitas lu dibangun dari respon orang lain. Lu ngerasa berharga bukan karena lu nyaman jadi diri sendiri, tapi karena view naik, like banyak, komentar ngedukung lu semua. Makanya sekarang banyak yang belum kerja tapi udah burn out, anjay. Belum nikah tapi captionnya kayak habis digebukin suami lu, dimarah-marahin, kena KDRT, anjay. Bukan karena hidupnya berat, tapi karena image-nya yang berat. Lu capek, bukan karena hidup kejam, tapi karena lu berpura-pura dewasa terus. Terus pertanyaan sekarang, jadi ini salah media sosial atau salah anak mudanya? Jawaban jujurnya, semua ini berkesinambungan, bukan salah satu doang. Media sosial bikin standar, naikin konten tertentu, ngasih panggung ke dewasa visual. Anak muda pengen diterima, pengen dihargai, pengen dianggap cukup. Lingkungan ikut ngejudge, ikut muji, ikut nuntut. Ini bukan konspirasi, ini bukan opini, ini cuma sistem yang pelan-pelan kebentuk. Dan sistem ini bikin satu hal berubah. Dewasa itu bukan lagi proses, tapi tuntutan. Sekarang gue mau balik nanya ke lo. Dan jawaban jujur, nggak usah sok dewasa. Menurut lo, anak zaman sekarang beneran lebih dewasa atau mereka cuma dipaksa terlihat dewasa biar bisa survive di dunia yang serba pamer ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Setuju nggak setuju, terserah, bebas. Yang penting satu, diskusi, bukan saling ngerendahin. Karena kalau kita terus maksa semua orang dewasa, nanti nggak ada yang beneran tumbuh. Kalau lo suka konten beginian, lo bisa subscribe channel gua dan like video ini. Ya kalau nggak suka, bye bye, gitu aja. Oke, bye.